Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki sebuah kata yang begitu akrab di telinga kita. Setiap hari kita membicarakannya, mencarinya, dan mengharapkannya. Tapi kadang kita lupa bahwa rezeki itu bukan hanya perkara uang, bukan hanya soal gaji, harta, ataupun kekayaan di dunia. Rezeki bisa jadi datang dalam bentuk yang tak terlihat. Sehatnya badan yang kita abaikan, damainya rumah tangga yang kita anggap biasa, hadirnya orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat. Itu semua adalah rezeki. Namun, tidak semua orang mampu merasakan keberkahan rezeki. Ada yang hartanya banyak, tapi hatinya gelisah. Ada yang rumahnya besar, tapi keluarganya berantakan. Ada yang makanannya mewah, tapi tak pernah kenyang secara batin. Maka, yang harus kita renungkan hari ini adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang diberkahi rezekinya oleh Allah, atau jangan-jangan justru rezeki yang kita miliki sekarang adalah istidraj, yakni kenikmatan yang diberikan tapi membawa murka. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang diberkahi rezeki oleh Allah bukanlah orang yang paling kaya, bukan pula yang paling sukses di mata manusia, tapi mereka yang ketika diberi hatinya penuh syukur, ketika diambil tetap bersabar, dan ketika tidak punya apa-apa masih yakin bahwa Allah tak pernah meninggalkan. Mereka yang diberkahi rezeki adalah mereka yang hatinya lapang walaupun dompetnya setipis tisu. Mereka tidak pernah mengeluh karena mereka tahu bahwa Allah tak pernah zalim. Setiap hari mereka memulai dengan doa, dengan tawakal, dan usaha yang ikhlas. Rezeki mereka terasa cukup bukan karena jumlahnya banyak, tapi karena Allah berkahi dari segala arah. Mereka menjaga hubungan dengan orang tua, mereka tidak lupa bersedekah walaupun hanya 1.000-2.000 rupiah. Mereka menyambung silaturahmi bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin diridhoi. Itu mereka sederhana, tapi selalu tenang. Langkah mereka ringan karena mereka tidak membawa beban iri dan dengki dalam hati. Mereka pemaaf, mereka sabar, dan mereka senang melihat orang lain bahagia. Setiap malam mereka sempatkan istighfar. Setiap pagi mereka awali dengan doa dan zikir. Mereka tahu bahwa dunia ini tempat singgah sementara, maka mereka tidak terlalu melekat padanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau ingin rezekimu mengalir tanpa henti, maka bersihkanlah dulu hatimu dari syirik kecil, dari riya, dari kebencian. Karena rezeki tidak jatuh di tempat yang kotor. Ia datang kepada hati yang bersih, yang penuh rasa cukup, dan yang selalu mengingat Allah. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mereka tidak bergantung pada manusia, mereka tidak takut miskin, karena mereka tahu bahwa Allah pemilik segala kekayaan. Dan jangan remehkan kekuatan istighfar. Istighfar membuka langit,
mengalirkan keberkahan dari arah yang tak terlihat. Seperti sabda Nabi Nuh yang diabadikan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengiringkan hujan yang sangat lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Betapa luar biasa rahmat Allah. Hanya dengan istighfar, pintu-pintu rezeki terbuka. Tapi mengapa kita sering lalai? Bisa jadi rezeki kita tertahan bukan karena kurang usaha, tapi karena hati kita masih keras, karena lisan kita belum bersyukur, karena amalan kita belum ikhlas. Maka bersyukurlah, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan bersyukur pula atas apa yang Allah belum berikan. Karena terkadang Allah menahan sesuatu dari kita bukan karena Ia pelit, tapi karena Ia tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika engkau merasa rezekimu sempit, coba lihat kembali hubunganmu dengan orang tuamu. Sudahkah engkau mendoakan mereka? Sudahkah engkau meminta maaf? Sebab ridhonya orang tua adalah jalan lapangnya rezeki. Jika engkau merasa hidupmu penuh masalah, coba lihat kembali sedekahmu. Apakah tanganmu ringan memberi ataupun justru terlalu mencintai dunia? Dan jika engkau merasa hatimu kosong, hidupmu tak bahagia, meski harta melimpah, mungkin yang kurang bukanlah gaji, tapi rasa syukur dalam hati. Saudaraku, orang yang diberkahi rezekinya adalah mereka yang tahu bahwa setiap hari adalah ladang amal. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan setiap malam adalah waktu terbaik untuk munajat dan memohon. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah selama ini kita termasuk hamba yang selalu bersyukur, atau justru sering mengeluh? Apakah kita ikhlas dalam bekerja, atau hanya ingin dipuji dan dihormati? Apakah kita sudah yakin pada Allah sebagai pemberi rezeki, atau masih berharap pada manusia? Karena saat hati kita bersih, ikhlas, bersyukur, dan penuh harap hanya kepada Allah, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Bukan hanya mencukupi kebutuhan, tapi juga membawa ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa dikejar rezeki, bukan hanya di dunia, tapi juga rezeki yang sesungguhnya, rezeki iman, hidayah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.